Baik, perkenalkan nama saya Maria Teresia Repaja, NIM 1823715596, kelas B, semester 6, Prodi Perancangan Jalan dan Jembatan, jurusan Teknik Sipil. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis bundaran berlokasi di Bundaran Tirosa, tanggal perhitungan 3 Maret 2021, waktu pukul 8 pagi. Untuk penamaan arah, kami menentukan arah A, yaitu dari arah Jalan Bundaran PU, arah B dari Jalan Transeda, arah C Jalan Pulau Indah, dan arah D Jalan Pitatalo. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengenai geometri dan arus lalu lintas, saya akan sedikit menjelaskan arah gerakan kendaraan yang dihitung. Saya beri contoh dari arah A akan dihitung kendaraan yang belok ke kiri atau ALT, kendaraan yang lurus ke arah C atau AST, kendaraan yang belok ke kanan ke arah D atau ART, dan kendaraan dari A kembali menuju ke A atau AUT. Begitu juga dari arah B, arah C, dan arah D. Kendaraan yang dihitung adalah kendaraan ringan ya, atau LV, kendaraan berat atau HV, kendaraan tak bermotor, dan sepeda motor. Baik, saya akan masuk ke pembahasan yang menggunakan perhitungan berdasarkan MKJI 1997. Di sini saya akan memberi contoh di titik A. Data arus lalu lintas terklasifikasi per jam tersedia untuk masing-masing pendekat. Jika data arus lalu lintas terklasifikasi tersedia untuk masing-masing pendekat, data tersebut dimasukkan pada kolom 1, 3, dan 5 dalam kendaraan per jam. Arus total kendaraan per jam untuk masing-masing gerakan lalu lintas dimasukkan ke dalam kolom 7. Jika data arus kendaraan tak bermotor tersedia, maka angkanya dimasukkan ke dalam kolom 17. Yang berikut, untuk mengkonversikan ke dalam SMP per jam dilakukan dengan mengalihkan arus dalam kendaraan per jam dengan EMP yang tercatat pada formulir. Untuk LV kendaraan ringan 1,0, untuk kendaraan berat 1,3, dan untuk sepeda motor 0,5. Hasilnya dimasukkan ke dalam kolom 2, 4, dan 6. Arus total dalam SMP per jam untuk masing-masing pendekat lalu lintas dihitung dan dimasukkan ke dalam kolom ke-8. Yang berikut lanjut bagian jalinan bundaran, hitung arus masuk Ki masuk untuk masing-masing bagian jalinan bundaran dengan cara menjumlahkan arus-arus di dalam kolom 8, kemudian diisi hasilnya ke dalam baris 22. Untuk menghitung arus menjalin total atau QW untuk masing-masing dari 4 bagian jalinan AB, BC, CD, dan DA dengan memasukkan arus dari kolom 8 ke dalam kotak-kotak kolom 9, 11, 13, dan 15. Kemudian hitung jumlah dari masing-masing kolom dan masukkan hasilnya ke baris 22. Kemudian hitung arus total atau Q total pada masing-masing bagian jalinan dengan cara memasukkan arus dari kolom 8 ke dalam kotak-kotak 10, 12, 14, dan 16 yang telah diberi tanda. Kemudian hitung jumlah dari masing-masing kolom dan masukkan hasilnya dalam baris 22. Hitung rasio menjalin PW pada masing-masing bagian jalinan sebagai rasio antara arus menjalin total dan arus tercatat total dalam baris 22. Masukkan hasilnya dalam baris 23. Karena kendaraan tak bermotor tidak ada, maka kita tidak menghitung rasionya. Baik, ini adalah sketsa yang dibuat dari AutoCAD dengan mengambil data dari lapangan dan dimasukkan ke dalam AutoCAD. Yang berikut, saya akan masuk ke dalam bagian analisis. Yang pertama adalah parameter bagian jalan.
yang ukurannya bila kita lihat, kita masukkan ukurannya ke dalam tabel sebagai berikut. Kolom pertama adalah bagian jalinan AB, BC, CD, dan AD. Kemudian kolom B adalah pendekat 1 atau W1. Kolom 3 adalah pendekat 2 atau W2. Kemudian lebar masuk rata-rata WE didapat dari lebar masuk pendekat pertama ditambah pendekat kedua dibagi 2, dapat hasilnya. Lebar jalinan WW, kemudian WE per WW, atau lebar masuk rata-rata WE dibagi lebar WW, kemudian didapatkan hasilnya. Panjang jalinan LW diambil dari hasil pengukuran, dan kolom 8 adalah lebar jalinan WW dibagi panjang jalinan LW, didapatkan hasilnya. Kemudian kita masuk ke analisis yang kedua, yaitu kapasitas dasar dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Untuk mencari faktor WW, digunakan rumus 135 dikali WW dipangkatkan 1,3. Dan masukkan hasilnya pada kolom 21. Kemudian faktor WE per WW sama dengan 1 ditambah WE per WW dipangkatkan 1,5. Dimasukkan ke kolom 22. Kemudian faktor PW didapat dari 1 kurang PW dibagi 3 dipangkatkan 0,5. Kemudian hasilnya dimasukkan pada kolom 23. Kemudian faktor WA atau WW per LW didapat dari 1 ditambah WW per LW dipangkatkan min 1,8 dan dimasukkan hasilnya ke kolom 24. Menentukan kapasitas dasar CO dengan mengalihkan 4 faktor, yaitu faktor WW, faktor WE per WW, faktor PW, dan faktor WA. Kemudian didapat hasil kapasitas dasar CO. Kemudian faktor penyesuaian untuk ukuran kota FCS, Kota Kupang dengan jumlah penduduk 434.972 jiwa. Dapat kita lihat di dalam tabel faktor penyesuaian ukuran kota, sehingga Kota Kupang termasuk ukuran kota kecil dengan penduduk 0,1 sampai 0,5 juta jiwa dengan faktor ukuran kota FCS-nya 0,88. Kemudian lingkungan jalan FRS Bundaran Tirosa termasuk kelas tipe lingkungan komersial dengan kelas hambatan samping sedang, yaitu 0,94. Berikut kapasitas C didapat dari kapasitas dasar CO dikali ukuran kota FCS dikali lingkungan jalan FRS, maka didapat hasilnya. Kemudian kita masuk ke analisis yang ketiga, yaitu perilaku lalu lintas. Yang pertama, arus bagian jalinan Q sama dengan Q total pada masing-masing bagian jalinan yang diambil dari tabel geometri dan arus lalu lintas pada baris 22, kolom 10, 12, 14, dan 16. Kemudian derajat kejenuhan DS didapat dari Q dibagi kapasitas C yang tadi sudah dihitung, maka didapat hasilnya. Kemudian tundaan lalu lintas DT untuk DS lebih kecil sama dengan 0,6, maka DT sama dengan 2 ditambah 2,68982 dikali DS dikurang dalam kurung 1 kurang DS dikali 2. Kemudian tundaan lalu lintas total atau DT total didapat dari Q dikali
DT. Didapat hasilnya dan dimasukkan ke dalam kolom 34. Kemudian tundaan lalu lintas bundaran rata-rata DTR diambil dari jumlah tundaan lalu lintas total DT total dibagi total kendaraan bermotor dalam SMP per jam yang diambil dari tabel geometri dan arus lalu lintas baris 22 kolom 8. Tundaan bundaran rata-rata DS didapat dari DTR ditambah 4. Kemudian peluang antrian dengan batas bawah menggunakan rumus 9,41 dikali DS ditambah 29,967 dikali DS dipangkatkan 4,619. Kemudian batas atas peluang antrian dengan rumus 26,65 dikali DS dikurang 55,5 dikali DS dipangkatkan 2 dikurang dalam kurung min 108,57 dikali DS dipangkatkan 3. Baik, sekian hasil presentasi yang saya presentasikan pada saat ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Selebihnya saya kembalikan kepada penonton agar jika ada masukan dan kritikan, saya persilakan. Terima kasih.